어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, untuk kabar Bapak Antonio sendiri bagaimana ini di sana? Untuk kabar saya baik. Gimana kabarnya Diana di sana? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar ya, sedikit pusing dengan tugas tapi tidak apa-apa. Ya, itu namanya proses kuliah seperti itu. Dulu Bapak juga seperti itu waktu Bapak kuliah. Tapi Bapak juga imbangi dengan kegiatan-kegiatan Bapak di luar kuliah gitu. Jadi untuk Diana semoga bisa terus lancar dan tidak sering mengeluh karena yang namanya proses itu memang seperti itu. Ya, Ya, ngeluh sedikit nggak apa-apa Pak, yang penting tetap semangat begitu ya. ya, Ya, saya juga menjadikan Bapak itu sebagai panutan saya untuk terus maju ke depannya. ya, terima kasih. Ya, jadi di sini saya merasa sangat terhormat karena di sela-sela waktu kesibukan Bapak mampu dan berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir di podcast saya. Ini nggak apa-apa ya Pak, saya menyita waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa. Karena Diana juga 2 hari yang lalu sudah mengontak saya ya. Iya betul. Ya, Takutnya nanti kalau mendadak Bapaknya nggak bisa begitu kan Pak. Jadi ya, saya menunggu waktu luang Bapak juga. ya, ya, ya. Tidak Ya, apa-apa. langsung ke topik saja ya Pak. Oh iya, kita belum berkenalan nih. Mungkin dari Bapak Antonio sendiri bisa berkenalan terlebih dahulu karena mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar. Siapa sih Bapak guru muda yang sedang berhadapan dengan saya ini? Ya, jadi nama saya Antonio, biasa anak-anak memanggil Pak Anton. Ya, saya sekarang berada di SD 1 Tulungagung dan sekarang ya di sini, tetap di sini. Gitu. Untuk Bapak sendiri ini menjadi guru kelas ya Pak? Ya, saya menjadi guru kelas kelas 5 di sekolah saya. Begitu. Ya, Tapi untuk kesehariannya itu ya kayak sudah nyaman begitu ya Pak? ya disyukuri saja lah. Namanya kehidupan itu juga seperti ini. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah gitu. Ya, Jadi harus tetap disyukuri saja. Gitu. Baik. Memang begitu ya Pak. Ya, Oke. Tapi di samping kesibukan Bapak menjadi seorang guru nih Pak, apa sih kesibukan Bapak yang lain mungkin di rumah atau apa gitu? ya saya di rumah ada kerja sampingan. Saya mempunyai online shop. Ya, itu saya kembangkan bersama istri saya. Alhamdulillah di sela-sela saya bekerja saya bisa mengurus pekerjaan itu, side job. Baik. Nanti titip salam untuk Ibu Antonio ya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Oke, jadi sekarang kita kembali ke topik saja, yaitu kita pada hari ini akan membahas tentang penerapan P5 dalam pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila?
Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Itu ya Pak. Ya, Saya tanya-tanya sedikit. Boleh ya? boleh. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya itu apa sih P5 itu Pak dalam kurikulum Merdeka? Jadi, saya jelaskan sedikit. P5 itu merupakan proyek dalam kurikulum Merdeka yang tujuannya itu untuk memperkuat karakter siswa, khususnya siswa Pancasila melalui proyek kontekstual dan interdisipliner dan berbasis komunitas. Nah, hal ini dirancang untuk mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten
berakhlak mulia, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, proyek kelima ini juga berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek biasa, karena proyek P5 ini fokus pada pencapaian kompetensi profil siswa Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip Pancasila oleh siswa, seperti itu. Oh, jadi pada P5 ini ada spesialnya gitu ya, Pak? Ya, ada spesialnya. 5 ide kegiatan proyek P5 yang dapat dilaksanakan dan dapat teman-teman saksikan di situ. Di situ ada buku panduan pelaksanaan P5 ya, teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak berdasarkan asumsi saya, jadi berdasarkan buku yang saya baca yang tentunya dari Kemdikbud sumbernya. Nah, jika di antara teman-teman di sini masih ada yang bingung tentang P5 itu bagaimana, jadi P5 itu pembelajaran yang berdiri sendiri ya, jadi tidak menempel atau mengikut dengan mapel yang lainnya. Dan lagi pula P5 ini mendapatkan alokasi waktu khusus, yaitu 7 jam pembelajaran dalam satu pekannya. Nah, jadi P5 ini juga merupakan pembelajaran yang bentuknya proyek. Nah, kemudian proyek ini harus mengikut pada tema-tema tertentu, tema-tema khusus yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, demikian teman-teman jawabannya. Semoga bisa membantu ya. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan 5 ide kegiatan sesuai dengan tema yang telah diatur dalam buku panduan yang dapat dilakukan dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini dia teman-teman 7 tema umum yang tersedia yang dapat diturunkan ke dalam kegiatan proyek. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi dan kewirausahaan. Nah, tema-tema umum inilah yang akan diterjemahkan ke dalam kegiatan proyek. Pada fase SD sendiri yang bisa diterjemahkan ke dalam kegiatan itu hanya 6 tema ya, karena suara demokrasi itu tidak dilaksanakan kegiatan proyek, melainkan hanya dijadikan budaya saja. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya mengenai ide kegiatan yang sesuai dengan tema yang dapat langsung dilaksanakan pada satuan pendidikan masing-masing dan bisa dipilih sesuai dengan kesanggupan sekolah masing-masing. Nah, tema 1, tema kearifan lokal. Jadi pada tema ini, kegiatan yang bisa dilakukan itu diantaranya kita peduli terhadap sampah. Dari mulai memilah sampah, bisa tuh membuat tong-tong sampah pemilahan. Nah, kemudian dari sampah yang dipilah bisa dibuat pupuk. Kemudian sampah anorganiknya bisa dibuat bahan kerajinan. Nah, teman-teman yang menarik dari program P5 itu kan dilaksanakan selama 1 semester tuh. Nah, nanti di akhir dari pembelajaran P5 harus ada perayaannya. Nah, perayaannya bisa dalam bentuk misal kalau di situ cooking class. Kenapa cooking class? Jadi karena tadinya proses untuk memilah sampah kan ada membuat pupuk nih. Nah, pupuknya bisa dimanfaatkan misal untuk menanam sayuran kayak gitu. Nah, sayurannya nanti akan dipanen dan akan dimasak ketika proses perayaan kayak gitu. Tema yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau bicara tema Bhinneka Tunggal Ika itu sangat kentara dengan keragaman, tentang kerukunan, tentang kebersamaan kayak gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, bisa tuh misal siswa diajak untuk membuat antologi cerita yang bertemakan tentang keragaman gitu. Nah, nanti bentuk perayaannya seperti apa? Bentuk perayaannya bisa dilaksanakan pementasan storytelling teman-teman atau bercerita di depan teman-teman, di depan penonton. Nah, kemudian selain itu dari ide ceritanya juga bisa difilmkan. Nah, dari film itu kemudian dibuat video, nanti bisa ditonton secara bersama-sama memakai layar LCD di halaman. Nah, bisa dikemas dalam kegiatan yang seperti itu.
Tema yang ketiga yaitu mengolah jiwa raganya. Jadi dalam tema ini seperti mengajak untuk menerapkan pola hidup sehat atau pola makanan sehat. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, misal kita bisa memanfaatkan nih ruang kantin untuk melakukan penyelidikan awal. Jadi di kantin itu diusahakan siswa harus bisa mengamati kira-kira makanannya udah sehat belum ya. Kalau misal belum sehat, didorong supaya siswa dapat membuat rancangan menu yang menu sehat seperti itu. Nah, nanti ketika sudah siswa dapat menyusun menu makanan yang sehat, kemudian nanti bermain peran nih pura-puranya siswa menjadi pelanggan restoran dan pemilik restoran. Nah, nanti bentuk perayaan dari kegiatan ini bisa dilakukan pesta makanan. Nah, asik kan teman-teman? Pesta makanan yang dilakukan bisa di kantin sekolah seperti itu dengan makanan-makanan yang siswa susun sendiri, siswa buat sendiri, dan nantinya ya siswa sendiri yang akan memakannya. Tema keempat yaitu tema rekayasa teknologi. Nah, dalam tema ini seperti mengusung jadi para siswa itu harus punya nalar yang kreatif untuk menciptakan satu model maket atau gedung yang mengusung tema ramah lingkungan. Nah, mungkin pengembangan dari tema ini bisa juga kayak membuat miniatur kincir angin gitu teman-teman. Jadi gimana kincir angin itu bekerja, dan mungkin pada tahap yang lebih tinggi siswa bisa nih menciptakan sebuah robot sederhana. Nah, bentuk perayaan dari proyek ini bisa dilaksanakan seperti pameran, demo tentang bagaimana cara menggunakan maket atau miniatur atau robotik itu teman-teman. Yang kelima, tema yang terakhir yaitu tentang kewirausahaan. Seperti tidak asing di telinga kita mengenai kewirausahaan, namun pada fase B ini dianjurkan untuk menyelenggarakan sebuah pameran seni yang bisa memunculkan budaya-budaya daerah, pertunjukan daerah. Nah, kemudian nanti dikemas dalam acara atau bentuk perayaannya seperti galang dana, teman-teman. Jadi, nah, nantinya dari dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan kepada yang membutuhkan. Oke. Tapi dalam kurikulum P5 ini apa ada mata pelajaran inti atau sama aja kayak sebelum-sebelumnya? Bisa dibilang beda karena di kurikulum kurikulum Merdeka ini khususnya yang ada proyek P5-nya itu antara lain kayak bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan pendidikan kewarganegaraan gitu. Dan yang jadi pembedanya itu dari proyeknya. Untuk kurikulum yang lama dan yang baru itu kan bedanya yaitu yang baru itu bedanya ada proyek-proyek itu. Jadi untuk anak-anak yang masuk di kurikulum Merdeka ini itu lebih banyak yang langsung terjun di lapangan gitu. Contohnya diberikan proyek-proyek seperti itu. Jadi kayak terjun di lapangannya itu seperti kayak diberikan semisal diberikan Latihan. tugas ya latihan tugas-tugas kelompok gitu. Oke. Seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri dari survei yang Bapak lakukan juga sebagai guru, bagaimana cara penerapan P5 ini dalam pembelajaran sehari-hari? Gitu. Jadi untuk penerapan P5 ini sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya adalah melalui proyek profil itu yang dikembangkan oleh peserta didik dengan menggabungkan studi kasus dan studi lapangan. Jadi di dalam dua konteks itu peserta didik mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya seperti itu. Oke. Terus kayak contoh kegiatan P5 yang ada di sekolah dasar itu bisa Bapak berikan contohnya itu Pak? Kalau di sekolah saya itu kayak kemarin itu saya berikan proyek pembuatan pupuk vokasi, terus proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi udara. Dan yang lain itu kayak ada pengelolaan gurita, terus untuk ekonomi kreatif. Jadi kayak nanti gimana sih caranya kayak
peserta didik ini itu membuat perekonomian itu secara kreatif seperti itu. Jadi anak-anak itu dari sekolah, maksudnya yang dari tingkat dasar itu bisa mempelajari tentang ekonomi juga begitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Untuk prinsip-prinsip dalam P5 ini Pak, apa sih prinsip pentingnya? Atau ada yang khusus begitu? Jadi untuk prinsip pentingnya dalam penerapan P5 ini itu antara lain adalah holistik yang pertama, dan yang kedua itu kontekstual, dan yang ketiga itu berpusat pada peserta didik dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan gitu. Baik. Terus untuk manfaat-manfaat dari penerapan P5 itu, adakah manfaat khusus untuk para peserta didik daripada kurikulum sebelum dari P5 itu Pak? Untuk manfaatnya itu kita bisa mengembangkan potensi peserta didik supaya kita bisa meningkatkan kreativitas, terus sosialnya juga, terus kewirausahaan, serta kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan penerapan itu peserta didik mampu meningkatkan aspek-aspek seperti itu lagi gitu. Begitu ya Bapak berarti. Ya. Nah, untuk yang terlibat dalam pelaksanaan P5 nih Bapak, itu ada kayak partisipan khusus dari siswa antar guru atau bisa jadi dari lingkungan luar juga Pak yang terlibat itu? Jadi untuk siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan P5 itu antara lain itu ada yang pertama kepala sekolah pastinya, dan yang kedua itu wakil kurikulumnya, dan guru-guru pelaksana juga itu harus bekerja sama dalam apa? Dalam menentukan waktu pelaksanaan P5-nya. Nah, jadi tugasnya guru itu harus bekerja dalam pelaksanaan P5 itu, mulai dari perencanaan, penyusunan, terus penerapan atau pelaksanaannya itu kapan, penilaian, serta yang terakhir itu evaluasinya gitu. Jadi untuk pelaksanaan P5 itu siapa saja itu pelaksanaannya itu yang terlibat itu dari dalam sekolah semua itu. Baik. Kalau untuk di tingkat sekolah ya Pak, kalau di lingkungan sekolah kan marak sekali kayak kasus kekerasan di antara siswa begitu ya. Ya. Nah, dari kurikulum P5 ini ada nggak sih kayak kebijakan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Jadi sekolah ini memiliki kebijakan yang jelas ya, tentunya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di antara siswa. Jadi mereka itu memiliki program anti kekerasan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, serta termasuk siswa, guru, dan staf di sekolah. Tuh. Dan sekolah juga memiliki kebijakan menyediakan saluran komunikasi yang aman untuk melaporkan kekerasan dan memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang Diana tadi tanyakan, seperti itu. Oke. Udah gendut, jelek lagi, jangan deket-deket, nanti nular. Apakah teman kece pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan.
Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih. Misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Terus kan kayak anak-anak tingkat sekolahan itu ya, banyak sekali kayak kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang ekonomi siswa. Nah, untuk sekolah sendiri, menurut Bapak, apa sih langkah yang bisa diambil dalam sekolah ini untuk memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya yang didapat dari sekolah tersebut? Baik, jadi sekolah ini memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya sekolah. Dengan memastikan bahwa fasilitas sekolah dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka juga memiliki kebijakan yang mendukung inklusi dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap fasilitas dan sumber daya. Untuk upaya dengan menyediakan bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkannya, mereka juga memiliki program beasiswa dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi kesimpulannya itu sekolah itu juga membantu untuk para siswa-siswa, calon siswa-siswa yang mohon maaf latar belakangnya itu kekurangan gitu. Jadi sekolah juga sudah menyiapkan wadah-wadah yang bisa membantu para para calon-calon siswa yang ingin masuk di sekolah dengan latar belakang yang mohon maaf kurang gitu, seperti itu. Baik. Nah, terus kayak
kegiatan apa sih yang bisa yang ada di sekolah Bapak ini untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap individu, setiap siswa? Untuk program mengembangkan potensi, tentunya kita melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Nah, dan kemudian memberikan dukungan dan pelatihan yang sesuai. Nah, selain itu juga, sekolah ini juga menyediakan program pengembangan kepemimpinan dan keterampilan yang lainnya, seperti itu. Jadi, untuk kesimpulannya, itu dari pihak sekolah, itu memiliki program evaluasi berkala. Nah, dan program ini itu sangat berpengaruh dengan bakat dan minat siswa gitu. Jadi ini program itu salah satu program yang termasuk penting yang ada di sekolah saya gitu. Baik. Sekarang untuk pertanyaan dari saya yang terakhir nih, Pak. Bagaimana sekolah ini, maksudnya sekolah yang Bapak abdi, bisa memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu kepada siswa juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dimana itu mencangkup dari penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi cara memastikan bahwa sekolah itu memberikan kayak prinsip keadilan sosial itu dengan cara memberikan kebijakan di dalam sekolah tersebut supaya bisa bagaimana caranya tidak ada perbedaan atau kesimpangan antara macam-macam siswa gitu. Jadi dengan mencerminkan prinsip keadilan sosial itu kita membuat kesetaraan dalam semua siswa seperti itu. Oke. Baik. Pertanyaan maaf, kayak penjelasan dari Bapak sudah sangat bisa menjawab. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan untuk tugas proyek saya. Ya, Saya sangat mengucapkan sama-sama. banyak-banyak terima kasih dan saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya perbuat, yang mungkin saya juga tidak sengaja. Ya, Semoga Bapak tetap sehat dan semangat untuk hari-harinya. ya, terima kasih. Semoga untuk tugas-tugasnya Diana bisa lancar dan bisa diberi kemudahan. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.